Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ditunjukkan dengan memanggil Vivi dan Natali secara personal, tidak di depan kelas atau di depan teman-teman yang lain. Bu Santi menstabilkan identitas dengan cara mengembalikan suasana tenang, menepis keraguan Vivi dan Natali. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bu Santi mengkonfirmasi kepada Vivi dan Natali terkait laporan dari Ibu Eni tentang perilaku mereka saat pembelajaran dengan Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bu Santi menanyakan keyakinan mereka mengenai nilai-nilai keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Lalu menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya sudah sesuai. Lalu apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang pertama adalah mengakui kesalahan, yang kedua meminta maaf kepada Ibu Eni, yang ketiga mengadakan diskusi dengan teman-teman satu kelas membahas keyakinan kelas yang mereka sepakati, dan yang keempat mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Ini ditunjukkan pada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Lalu yang kedua, sebagai teman. Ini ditunjukkan pada Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas.
Jika saya adalah Pak Hasan, bagaimana saya menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Yang pertama, kepala sekolah menyetujui dan memberikan dukungan terhadap Bu Santi karena telah melakukan budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Dan yang kedua, memberi dukungan tambahan atau penguatan pada Bu Eni. Kasus 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling di sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Bapak Lukman berperan dalam posisi penghukum. Indikatornya adalah perkataan Pak Lukman, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Dan tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kalimat, ya sudah, tidak apa-apa, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah dengan pertanyaan, mengapa bangun kesiangan sehingga salah menggunakan sepatu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan kalimat, menurut kamu bagaimana cara supaya tidak bangun kesiangan lagi? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama, keseragaman, menciptakan rasa kesatuan dan kebersamaan di antara siswa melalui seragam yang konsisten. Yang kedua, disiplin, memastikan bahwa semua siswa mematuhi peraturan sekolah adalah bagian dari pembentukan disiplin. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang dilakukan Pak Lukman kurang tepat karena di kasus ini Pak Lukman berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya Pak Lukman berperan sebagai teman dan manajer dengan menerapkan prinsip segitiga restitusi. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu.
dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ibu Dani berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Dilihat dari kalimat, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali." Kira-kira siapa yang bisa membaca sikap Fajar? Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang pertama yaitu kasih sayang. Fajar mungkin merasa kurang termotivasi atau tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari lingkungan sekitarnya, baik di rumah maupun di sekolah. 2. Kebebasan. Fajar mungkin memerlukan lebih banyak kebebasan dan otonomi dalam proses belajarnya. Ini bisa berarti memberinya pilihan dalam tugas yang dikerjakan, metode yang digunakan, atau topik yang dieksplorasi. Kebebasan ini bisa membantu Fajar merasa lebih bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan lebih terlibat dalam proses tersebut. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Contohnya, Fajar, masih ingatkah tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apakah tindakan Fajar yang tidur di kelas dan bermalas-malasan termasuk sesuai dengan kesepakatan kelas? Bagaimana jika kamu tidak paham dengan materi pembelajaran yang Bu Guru sampaikan? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? 1. Mengobservasi kasus, yaitu mengamati langsung proses belajar mengajar di kelas untuk memahami dinamika yang terjadi antara guru dan murid serta mendeteksi masalah yang dihadapi Fajar. 2. Membuat tindak lanjut atau penyelesaian melalui diskusi dan bimbingan mandiri. Kepala sekolah memposisikan diri sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai teman, kepala sekolah membangun hubungan yang lebih personal dengan Fajar untuk memahami kebutuhan dan perasaannya. Sebagai pemantau, mengawasi perkembangan Fajar secara berkala, memastikan adanya perbaikan dan memberikan dukungan jika diperlukan. Sebagai manajer, mengelola sumber daya dan strategi pembelajaran untuk membantu Fajar mencapai potensinya, termasuk memberikan bimbingan dan saran kepada guru-guru yang terlibat. 3. Menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Membantu Fajar untuk merefleksikan tindakannya dan memahami dampaknya terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Mendorongnya untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan memahami pentingnya memperbaiki kesalahan serta menemukan cara yang konstruktif untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berpartisipasi dalam lingkungan belajar dengan lebih positif. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja?
bersediakah kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Firman, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Posisi kepala sekolah yaitu sebagai manajer. Yang pertama, menunjukkan empati. Ibu Suti memulai dengan mengakui emosi Dino, mengatakan Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, yang membuat Dino merasa didengar dan lebih terbuka untuk berbicara tentang perasaannya. 2. Mengajak refleksi bersama. Ibu Suti bertanya kepada Dino apakah ia bersedia memperbaiki kesalahannya dan juga meminta masukan dari Anto mengenai solusi yang diinginkannya. 3. Memberi tanggung jawab. Ibu Suti mengarahkan Dino untuk memikirkan cara memperbaiki kemeja Anto, bahkan menyarankan Dino untuk belajar menjahit dengan memberikan bantuan melalui guru tata busana. Bagaimana Dino dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan distabilkan identitasnya dan divalidasi perasaan marahnya, divalidasi perbuatannya bahwa melakukan kesalahan dan mempertahankan adalah manusiawi. Dengan memberi kesempatan Dino untuk memperbaiki kesalahannya, Ibu Suti memberinya tanggung jawab yang memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan problem solving. Ibu Suti tidak hanya memberikan tanggung jawab tetapi juga menyediakan sumber daya, yaitu Pak Irfan, untuk membantu Dino belajar menjahit, memperkuat rasa kompetensi Dino. Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Anto dikuatkan dengan cara ditanyakan solusi apa yang dia inginkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya akan rasa aman. Dengan memastikan kemejanya diperbaiki, Ibu Suti membantu Anto merasa keadilan ditegakkan dan bahwa masalah yang dihadapinya diambil dengan serius. Nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? 1. Tanggung jawab. Dengan mengarahkan Dino untuk memperbaiki kesalahannya secara konkret, Ibu Suti mengajarkan pentingnya tanggung jawab atas tindakan sendiri. 2. Pemulihan. Fokus pada memperbaiki hubungan dan kerusakan yang terjadi daripada hanya memberikan hukuman. Pendekatan ini lebih konstruktif dan membantu semua pihak terlibat untuk belajar dan berkembang. 3. Empati. Ibu Suti menunjukkan empati baik kepada Dino maupun Anto, memahami perasaan dan perspektif mereka. 4. Kejujuran dan refleksi. Proses diskusi dan refleksi yang dilakukan oleh Ibu Suti mendorong kejujuran dalam mengikuti kesalahan dan belajar dari pengalaman. 5. Kerjasama dan resolusi konflik. Melibatkan kedua belah pihak dalam mencari solusi menunjukkan pentingnya kerjasama dan penyelesaian konflik secara damai dan produktif.